Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, viewers dan juga para pemirsa. Selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam di episode MLD Mengenal Lebih Dekat edisi kedua. Kenalin, seperti biasa, dengan moderator dan host pada episode kali ini, yaitu saya Naufal Fakhrunas, bisa dipanggil Opal, ataupun Naufal yang akan memandu jalannya sesi di episode Mengenal Lebih Dekat kali ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, atau mungkin ya udah lihat dari title dari YouTube videonya, kenapa aku pakai pakaiannya agak-agak sporty-sporty gimana gitu. Nah, nah kita kedatangan teman-teman sebuah UKM di PPI UTM yang memang bergejolak di bidang olahraga atau keolahragaan dan seputar itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi aku pengen undang nih petinggi-petinggi dari UKM Spartan PPI UTM yang tentunya berbakat dan juga kece banget nih. Apalagi yang kayak seperti gitu kan. Oke, aku undang untuk Ragit dan Safira. Halo Ragit, halo Safira. Boleh dong perkenalan diri singkat nih mengenai nama mungkin, terus juga nanti uh, apa sih posisinya di Spartan PPI UTM. Boleh dong. Mulai dari gue dulu ya. Boleh, Ragit dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragit Muhammad Torik. Dari jurusan Graphic and Multimedia Software tahun 2020. Nah, kalau asal saya orang asli Palembang. Tapi kalau tinggal kadang pindah-pindah. Kadang di Cilegon, kadang di Qatar. Gitu. Terus hobi saya tadi kalau untuk saat ini sih lebih sering main game online yang kompetitif, lebih tepatnya Valorant. Kalau untuk olahraganya saya lebih berminat dalam bidang basket gitu. Kalau misalnya di Spartan ini posisinya sebagai apa? Oh iya, saya di sini sebagai ketua Spartan. Saya yang mengatur atau memberi path untuk core untuk kemana bakal Spartan menuju gitu. Nah, makasih Ragit udah mengemukakan dia suka basket, juga suka main game dan merupakan ketua dari Spartan PPI UTM 2021-2022. Nah, kita kembali ke Safira, boleh dong perkenalan diri singkat nih, terus juga posisinya apa di Spartan. Oke, hai semuanya. Kenalin, nama aku Safira Alida Zahra. Biasa dipanggil Vira. Aku jurusan Business Administration tahun 2021. Kebetulan aku wakil dari Spartan. Kebetulan. Salam kenal, Safira. Iya, salam kenal. Oke, baik. Jadi viewers dan pemirsa, kita kedatangan ketua dan juga wakil ketua dari UKM Spartan ini, dan tentunya tujuan dari sesi ataupun episode mengenal lebih dekat ini supaya kita bisa lebih dekat dengan UKM apa saja yang ada di PPI UTM. Nah, sebelum kita beranjak nih ke sesi atau main event dari episode kali ini, aku pengen nanya nih tentang mungkin sebelumnya kan kita tahu kemarin tuh di PPI kan, di UTM kita menjalani final exam kan, itu lumayan bagi beberapa orang genting tuh kan, karena ya memang finals. Nah, sekarang karena sudah masa-masa nih, keseharian kesibukan Ragit sama Safira apa sih? Boleh aku tanya ke Ragit dulu mungkin untuk kesibukan di saat-saat yang santai ini ya. Jadi gara-gara kemarin abis finals itu sangat bikin pusing dan bikin otak kita panas. Dan gara-gara itu kita butuh refreshment atau refreshing alone time gitu dengan diri kita sendiri. Ya, kalau aku sendiri sih ya untuk gimana bisa refresh otak itu ya gitu, dengan menjalani hobi biasa, main game online. Karena juga dengan kondisi di luar masih belum boleh ngumpul rame-rame gitu ya. Walaupun kadang masih boleh, tapi gara-gara
pandemi ini hobi gue sekarang tuh main game online. Kadang juga mungkin olahraga ringan kayak ngangkat barbel atau dribbling basket gitu atau lari pagi gitu. Ya, begitulah keseharian kayak di pagi hari atau di sore hari kayak misalnya lagi pengen olahraga gitu. Olahraga dikit lah. Push up dikit. Gitu. Yang penting badannya fit dan gak sakit gitu. Berarti benar-benar mencerminkan dari UKM yang dipimpinnya ini ya, sangat suka dan juga antusias gitu dalam berolahraga. Tadi katanya suka main game ya, Ragit Ya ya? betul. Tadi katanya suka apa? Valorant ya berarti ya? Valorant. Game kesukaan ya? Bukan kesukaan sih, tapi kayak kecanduan. Memang yang lagi dan yang memang lagi sering sekarang dimainin berarti ya? Dan teman-teman juga pada lagi pada main juga kan, jadi ya ikut aja lah gitu. Ya, saya kalau dengar nih Ragit merupakan itu kan ya, atau pernah menjadi player dalam sebuah kompetisi itu ya, di PPI ya, kalau nggak salah ya. Waktu semester kemarin, waktu gue sebelum menjabat sebagai ketua, itu gue salah satu player dari Spartan, itu Spartan Ridge. Itu Spartan Ridge. Ya, ada gua, itu nama timnya berarti ya? Iya, gue Ilham, Tristan, siapa lagi tuh? Jakmuk, Bintang, sama ada Noval. Ada itu kita main di FOM. Itu yang acara diadakan sama PPI Malaysia. Itu dari semua kampus yang ada di Malaysia, tapi hanya PPI. Nah, itu kita alhamdulillah dapat sampai semifinal di lower bracket, jadi belum bisa dapat kemenangan lah. Tapi itu untuk first try masih itu udah lumayan bagus gitu, kayak buat first try dan latihan yang dikit, latihan yang kurang, itu aja semifinal, apalagi kita nge-push setiap hari latihan atau apa, itu bisa sampai menang. Tapi yang jelas merupakan momen yang berpengalaman dan membanggakan ya, aku rasa ya, bagi Ragit dan teman-teman. Dan bayangkan, karena tadi kan Ragit bilang itu merupakan tim yang baru dibentuk ya saat itu ya, yang baru ya, dan itu bisa dadakan juga, dan bisa sampai ke tahap yang semifinal lower bracket itu. Berarti aku yakin dari teman-teman PPI juga bakal bangga sih sama tim ini, walaupun misalnya mungkin belum harapan yang belum tercapai, tapi yang jelas props dan juga bangga sama kalian. Nah, kita beralih ke Safira nih, untuk keseharian sama kesibukannya ini gimana sih? Kan berarti sekarang Safira lagi proses mau foundation ya, atau baru atau mau udah daftar foundation sih. Oke. Jadi keseharian aku jujur banyak rebahannya seperti rumahan pada umumnya. Tapi ini sih, aku sering ikut latihan basket juga di sini, karena aku kebetulan belum ada ke Malaysia juga kan. Jadi di sini tuh basketnya tuh masih aktif gitu latihannya. Jadi aku ikut itu. Berarti berarti hobi dan kesukaannya memang Safira suka sama basket kan ya? Ya. Oke, menarik. Kenapa suka main basket? Karena paling menarik aja sih, dan juga kayak kebetulan kan postur aku lumayan tinggi juga kan, kayak di kalangan cewek-cewek, jadi yang memanfaatkan. Dan kebetulan aku juga kadang aku main ML juga sih, Kak. Ya walaupun kadang ngebeban, tapi ya. Apa namanya? Push rank. Saya sendiri nggak familiar dengan Mobile Legends, tapi ya dengan istilah-istilah push rank dan juga apa sih nah? Hero lapu-lapu apa ya, aku lupa itu. Tapi menarik sih untuk kesibukan sama hobinya Safira. Nah, karena tentunya nih UKM ini kan memang
berfokus kepada olahraga. Karena aku pengen tanyain Ragit nih, yang sebelumnya aku tanya Safira. Untuk olahraga kesukaan apa? Berarti untuk kan tadi main game kan dia bisa dibilang olahraga, tapi yang sekiranya benar-benar olahraga fisik apa nih yang Ragit suka? Olahraga, kalau hobi gue yang olahraga itu basket. Tapi itu udah Basket. lama pas SMA. Tapi sekarang masih bisa lah, kayak basic-basicnya, apa gerak-gerakannya masih bisa. Dan itu kemarin kita juga ada fun match gitu, bukan fun match, kayak fun match gitu sama angkatan 19, angkatan 18 gitu. Kita main di UTM. Ya. Soalnya sekarang teman-teman kita yang di UTM lumayan banyak kan ya. Jadi kesempatan buat misalnya kayak main-main bareng sama kayak jalan-jalan tuh lebih besar gitu kan ya. Seru sih. Aku yang di sini yang di Indonesia gak juga pengen main sama teman, main futsal gitu kan. Tapi ya nanti lah, insya Allah dekat bisa ke Johor gitu. Nah, sedikit nih. Kalau misalnya kan tadi suka basket kan, apa player kesukaan siapa? Kesukaannya Ragit? Player kesukaan itu Kyrie Irving. Kyrie Irving. Ya. Itu di tim apa dia namanya? Di Brooklyn Nets saat ini. Ya. Nets. Kalau misalnya Safira, pemain favoritnya siapa? Kebetulan nih sama banget nih sama Bang Ragit. Sama juga Kyrie Irving. Iya. Memang ya, ini apa? Kedua-duanya ketua dan wakil memang apa ya kan perlu gitu chemistry yang supaya bisa bersinergi kerja dengan baik itu, dan salah satunya kan kesamaan hobi dan juga minat kan ya. Jadi ya bagus sih, insya Allah bakal erat gitu dalam berkomunikasi dan juga berinteraksi. Oke, kita sekarang bakal beranjak ke sesi yang kita pengen mengulik nih seluk-beluk tentang UKM Spartan ini. Nah, aku pengen nanya lagi nih mengenai sekedar apa ya filosofi singkat lah dari UKM ini. Itu untuk filosofi UKM Spartan ini apa sih? Dia ditujukan ada itu karena buat apa gitu? Boleh dong sharing sama kami. Pertama, ini aja penjelasan apa itu Spartan. Kayak kenapa UKM Spartan tuh diadakan gitu, unit kegiatan mahasiswa ini gitu dari PP UTM. Jadi pertama kami adalah salah satu unit kemahasiswaan atau unit kegiatan mahasiswa di PP UTM di bawah naungan bidang 4 yang fokus untuk menjadi wadah sebagai anggota-anggota PP UTM yang berminat dalam bidang olahraga gitu. Dan bukan olahraga doang, tapi kami juga ada e-sports juga, olahraga e-sports kayak main game gitu. Berarti memang seperti yang tadi kita udah bahas, memang tujuan UKM Spartan ini diadakan karena memang untuk mengumpulkan atau menjadi wadah bagi teman-teman masyarakat PP UTM yang ingin apa ya improve berarti keterampilan olahraganya ya, nggak cuma olahraga fisik tapi e-sports juga ada, dan aku rasa itu menarik banget sih. Dan Spartan ini kan bergerak di bidang olahraga. Nah, dia terbentuk dari beberapa divisi ini, dan untuk divisinya itu untuk sekiranya job desk-nya apa aja nih? Boleh dong, misalnya Ragit, Safira jelasin ke kita. Ini, jadi kita tuh ada 5, ada e-sports, ada basket, ada futsal, badminton, volley, sama satu lagi kita ada di tahun ini supporter baru, ya kayak yang ultras gitu. Kalau di SMA itu ultras yang apa pakai banner, pakai bendera gitu, kayak gitu. Terus kalau untuk kayak e-sports ya, e-sports dibagi lagi menjadi 4 game. Valorant untuk PC ya, Valorant, sama Dota 2.
Itu kalau Dota 2 itu sebagai game bentuk MOBA yang di PC. Kalau FPS-nya itu Valorant. Kalau untuk yang mobile itu ada ML untuk MOBA-nya, dan yang third person shooter-nya itu PUBG Mobile gitu. Kalau misalnya untuk di e-sportsnya CSGO ada nggak? Oh, CSGO kebetulan tahun ini minatnya dikit untuk CSGO. Oh iya, serius? Iya, serius. Jadi kayak ya udah akhirnya yang banyak justru Dota. Kalau kemarin tuh yang banyak CSGO, yang dikit Dota, kebalikan. Ya, jadi makanya kita ubah gitu. Berarti yang seperti Ragi tadi bilang, yang untuk bagian FPS itu lebih marak di Valorant ya, berarti ya? Ya, betul. Dibanding CSGO. Berarti emang apa ya, popularitas Valorant mungkin tahun ini Iya. lebih tinggi gitu dibanding CSGO yang kan ya dia lebih lama kan ya, lebih tua gitu daripada Valorant. Menarik ya. Itu juga, dan gak hanya di TM doang ya, atau di PPI doang, itu di dunia juga, di luar juga kayak gitu, kayak Valorant tuh lagi naik-naiknya gitu. Jadi makanya playernya banyak yang minat. Itu jadi fun fact juga bagi teman-teman pemirsa viewers nih. Memang di gaming world kali ini emang Valorant memang lagi salah satu yang top-topnya gitu. Menarik. Nah, kan itu tadi dijelaskan ya mengenai divisinya, ada tadi yang baru, salah satunya supporter, juga ada dari bagian olahraga di Spartan. Nah, untuk di divisi Spartan sendiri nih kan kita tahu di bulan Maret ini ada batch ataupun intake Maret baru ya, teman-teman PMB Harcapada kalau nggak salah. Nah, kira-kira Spartan ini bakal buka kesempatan nggak open recruitment untuk misalnya pengurus ataupun anggota gitu? Ya, mungkin kalau untuk pengurus belum diganti ya Kak Bang waktu Maret. Tapi kita bakal buka open recruitment batch kedua di Maret nanti. Ya. Kita bakal buka kayak misalnya e-sports player-player baru, atau kayak orang anggota-anggota yang minat dalam bidang basket atau futsal atau volley. Itu sangat kita lagi butuh juga untuk biar bisa rame dan lebih enjoy gitu. Karena untuk saat ini kebetulan kami kayak terutama volley dan badminton ya, itu peminatnya dikit, jujur aja, dan gak enjoy gitu karena gak ada yang mau dibahas. Nah, kita berharap kayak gitu, kayak orang-orangnya lebih banyak yang join dan gitu, dan biar bisa lebih enjoy melakukannya gitu. Aku rasa mungkin alasan kenapa bisa kurang mungkin karena itu kan ya, ada mayoritas dari contohnya misalnya anak 20 kan masih ada yang belum dimalai kan ya. Jadi untuk kayak di lingkungan yang kita bisa sama-sama main olahraga atau game bareng kan susah ya. Aku rasa itu sih. Tapi ya insya Allah semoga nanti kalau misalnya kita udah nanti sama-sama kan ya di Johor, aku rasa nanti bakal itu kan ya, bakal banyak minat ya. Kan bisa lihat langsung gitu. Dan juga gara-gara mungkin gara-gara pandemi juga gitu. Nah, kita jarang ngumpul juga, dan lebih banyak kita ke yang kegiatan-kegiatan online gitu. Bener banget sih. Nah, ngomong-ngomong tadi oprek buat anggota nih, kan insya Allah Spartan bakal membuka pintunya untuk teman-teman, sekiranya bagi teman-teman baru atau enggak sekiranya teman-teman yang sebelumnya udah ada tapi belum minat, tapi sekarang udah minat, berarti sangat itu kan ya, sangat terbuka sekali gitu Spartan. Nah, proses ataupun syarat menjadi anggota Spartan gimana sih? Apakah mungkin harus ada nanti interview kah, atau misalnya ada apa gitu? Soalnya mungkin bagi viewers kita yang penasaran nih, pengen minat masuk Spartan tapi belum tahu alurnya nanti gimana, itu boleh sharing nggak sama kita, Ragit sama Safira? Jadi kalau buat oprek sendiri sih syarat intinya adalah anggota dari PPI UTM. Iya betul sekali, betul. Mungkin dari kampus Univ lain kan? Oh iya, jangan.
Jadi kalau Benar-benar. buat itu infonya sih nanti bakal di-up terus ya di akun Spartan_UTMID. Jadi pantengin terus aja. Jadi nanti paling cuman kayak ngisi form, dan kalau buat syarat khusus kayaknya nggak ada deh. Ya. Emang gitu. Sejauh ini untuk yang olahraga nggak ada syarat khusus kayak suruh bikin video atau apa atau bisa ini bisa itu, nggak ada. Cuman cukup ngisi form doang nggak Oke. nyampe 1 menit juga itu udah bisa. Isi sesuai minat sama Iya. bakatnya aja sih. Oke. Berarti ya memang apa ya, tidak ribet ya untuk daftar menjadi anggota Spartan, nggak perlu harus misalnya wawancara atau misalnya apa-apa harus ngisi form yang lama. Kan kata Ragi tadi nggak sampai 1 menit bisa selesai. Kan misalnya mungkin ada yang mikir nih mau daftar e-sports Dota kan harus minimal MMR-nya harus ini nggak nih ya? nggak gitu. Kalau Atau ya? daftar Valorant minimal Immortal, enggak gitu. Daftar aja. Kita main-main. Atau misalnya futsal gitu kan harus tunjukkan video Anda harus juggling berapa kali gitu, enggak kan berarti? Ya. Oh, enggak. Harus punya 6 piala, enggak gitu. Harus ada prestasi, Kak. Yang penting jelas harus ada kemauan dan minat gitu dari teman-teman di bagian olahraga ataupun e-sports yang ingin diimprove gitu keterampilannya. Gitu teman-teman yang sekiranya masih bingung nih ataupun masih berencana ingin ikut Spartan, itu merupakan sekiranya alur atau proses gitu, nggak ribet sama sekali. Nah, dalam Spartan sendiri kan tentunya merupakan bidang yang berkecimpung di olahraga kan ya. Pastinya untuk setiap proker itu yang olahraga ataupun nanti e-sport itu kan ada latihan-latihan rutin kan ya. Nah, itu boleh kayak jelasin dikit nggak tentang misalnya ada kayak jadwal latihannya 1 per minggu atau misalnya harus ada kayak challenge atau misalnya gimana gitu untuk setiap si prokernya. Boleh dong jelasin sama kami. Jadi yang olahraga dulu ya. Kita e-sport belakangan. Yang olahraga dulu, kita ada dua proker online dan offline. Online itu kegiatannya membuat video, itu sebenarnya nggak wajib ya. Itu cuman optional kalau kalian mau untuk mendapatkan poin. Karena ini sistemnya reward. Jadi kalian bikin video kayak latihan, misalnya basket, dribble atau enggak shooting, kayak pokoknya gitu. Kalian submit ke grup yang sudah grup di WhatsApp yang sudah diadakan gitu. Dan itu bakal kita catat dan kita bakal poin. Itu yang proker offline. Kalau itu proker online, sorry. Kalau yang proker offline-nya kita ada latihan mingguan. Kayak untuk basket atau futsal kita ada latihan mingguan, kayak kalau basket itu setiap hari Senin dan hari Kamis kalau nggak salah. Itu diadakan di UTM, di gedung KTC. Itu buat basket ya. Kayak buat futsal atau apa, itu setiap bulannya rencananya kita bakal ngadain fun match. Setiap 2 bulan sekali kita ngadain fun match di GOR di Malaysia. Dan kalau misalnya kalian ingin bikin di domisili kalian masing-masing, itu juga boleh untuk offline-nya gitu. Kalau untuk e-sports untuk saat ini kita rutin banget untuk latihan, apalagi ML. Kalau kalian join Discord Spartan, itu ML main terus non-stop, benar-benar push rank terus sampai otaknya gak ngerti lagi. Pokoknya gitu. Pokoknya asik banget untuk e-sports di sini. Mantap ya, berarti ada latihan salah satunya yang online dan juga offline. Dan mungkin aku rasa yang e-sports itu tanpa mungkin harus latihan rutin, itu udah latihan rutin juga. Berarti udah tanpa harus disuruh latihan rutin itu udah main gitu kan ya. Iya, Nggak apa kan, nggak apa. Berarti emang benar benar kata Ragita, rajin tanpa harus disuruh atau bisa main di Discord. Berarti ini menarik juga mengenai yang bagian online nih, sistem reward yang nanti akan poin. Nanti berarti siapa yang dapat poin terbanyak itu dapat hadiah gitu, dapat reward. Ya, itu betul. Akumulasinya apakah per bulan atau misalnya bagaimana? Bakal di akhir tahun. Itu itu kita bakal totalin. Oh, berarti dalam satu pengurusan ya, periode pengurusan. Ya,
Oke, ngerti. Berarti memang lumayan lama juga ya teman-teman supaya buat ngumpulin tuh poin ya. Berarti ya harus rajin-rajin lah. Berarti kan ada insentif sama dorongan gitu supaya eh, entah berolahraga gitu kan. Menarik banget ya untuk sistem reward dan poin dari Spartan ini. Nah, untuk di Spartan sendiri nih, yang proker yang baru di tahun ini apa? Mungkin bisa dijelasin lebih spesifik gitu, untuk fungsi dan juga kenapa bisa ada gitu si proker ini yang baru ini di Spartan. Oke. Jadi untuk yang olahraga masih sama aja. Kita setiap 2 bulan sekali bakal ngadain fun match terutama di Johor ya, karena itu yang kami bisa pantau gitu, dan kebanyakan pengurus di sini. Dan kalau untuk e-sport, jadi setiap bulannya bakal ada e-sports fun games. Ya, itu untuk jadwalnya belum kita tentuin kapan, ini masih rencana, dan juga itu setiap bulan, jadi rencananya tuh 1 game. Jadi misalnya bulan ini kita bakal ada lomba PUBG gitu, dan itu bakal ada hadiahnya juga. Fun, enjoy, tapi ada hadiahnya juga gitu, dan tetap kompetitif begitu. Oke, berarti menarik ya, dari setiap bulan itu ada event yang juga bertemakan yang merupakan gamenya beda-beda gitu untuk e-sport sendiri ya. Ya. Oke, dan yang paling penting atau yang paling seru nih, nggak cuman kita main gamenya, tapi kalau misalnya menang dapat reward tersebut. Menarik banget. Nah, melihat nih kan Ragit kan sudah dari dari tahun 2020 kan ya, di sini di UTM. Nah, melihat Spartan sendiri, dan tentunya kan sekarang Ragit sudah menjadi ketua, minat masyarakat PPI UTM terhadap Spartan sendiri itu gimana sih? Misalnya ngadain lomba ataupun proker-prokernya, apakah banyak yang antusias atau gimana? Menurut pengalaman Ragit sendiri. Pengalaman sendiri Kan ya. katanya tadi untuk yang olahraga basket kan suka ngadain yang latihan ataupun yang secara offline itu kan ya. Nah, kelihatan banyak Kak, orang-orang ikut dan juga kayak seru-seruan mainnya. Sebagai contoh gitu. Basket dan futsal untuk olahraga ya. Basket dan futsal banyak. Dan itu mereka kayak di grup ada 1 orang, misalnya siapa, Angwin bikin, ini main futsal yuk, latihan di sini. Ayo Ajak gitu, gitu. rame langsung dari 3 angkatan. Ayo gitu. Basket juga penuh gitu, kayak misalnya ada yang ngajakin basket di KTC di UTM misalnya. Ini basket yuk tanggal segini. Habis itu di list siapa aja, itu biasanya banyak rame. Dan kadang fun games, main-main doang, kadang juga latihan gitu. Menarik sih melihat tentunya antusias dan juga senangnya teman-teman PPI UTM terhadap Spartan sendiri. Kan kita tahu tentu ya, olahraga kan sebuah hal yang seru kan ya, apalagi yang di bidang yang kita suka, misalnya kayak basket atau misalnya aku suka futsal gitu. Dan terutama di pandemi ini kan kita sebelumnya di rumah terus kan ya, kita susah gitu kalau misalnya olahraga yang bergrup-grup, dan sekarang di mana ada kesempatan, jadi aku rasa itu sih jadi pemicu kenapa banyak yang minat gitu. Benar nggak gitu? Betul. Nah, kalau misalnya dari pandangan Safira sendiri sebagai anak 21 nih, dari Spartan sendiri gimana? Kalau kan Spartan kan fokusnya ke olahraga kan ya. Jadi agak struggle sih, soalnya kan semuanya serba online. Sedangkan olahraga itu kan kayak offline gitu, langsung. Benar. Apalagi kalau misalnya olahraga yang grup kan ya. Iya, Misalnya tadi kayak basket dan futsal. gitu kan. Jadi dan juga ini kan kita lagi transisi ya dari online ke offline. Jadi masih berproses lah gitu. Berarti sih benar, memang untuk pandemi ini benar-benar dalam banyak hal mengubah cara hidup kita. Salah satunya cara kita
berolahraga gitu secara grup gitu. Tapi ya insya Allah karena seperti Safira bilang tadi kan kita sedang dalam masa transisi, semoga tentunya bisa seperti baik-baik saja seperti normal gitu. Amin. Nah, untuk ini nih Spartan kan di 2021-2022 ini apa sih yang benar-benar menjadi pembeda gitu dari Spartan tahun sebelumnya? Mungkin dari sekiranya mungkin dari tujuan, mungkin ada yang baru ataupun harapan gitu, mengenai anggota ataupun pengurus yang ikut dalam event Spartan. Boleh aku ke Safira dulu deh. Oke, jadi buat yang mau join tuh jangan sungkan-sungkan, kayak langsung join aja gitu ke kita-kita. Nanti mana tahu insya Allah dan semoga segera offline, jadi kita bisa bareng-bareng lah. Ya semoga juga Spartan ke depannya makin berprestasi buat PPI UTM juga. Nah, untuk komisi dari Ragit sendiri gimana untuk Spartan tahun ini yang memang menjadi pembeda dan bisa jadi apa ya poin yang benar-benar inovatif gitu dibanding Spartan tahun sebelumnya apa? Kan karena Ragit nih udah dari tahun lalu kan maksudnya ada gitu dari angkatan 20 gitu. Untuk yang membedakan tahun ini sama tahun kemarin sih lebih ke kayak apa ya? Tahun kemarin tuh kayak full online. Bener. Gara-gara pandemi itu COVID lagi marak-maraknya itu. Nah, kami di sini kayak itu yang kayak Vira bilang tadi, kita ini sebagai proses transition lagi gitu. Kayak dari online ke offline lagi gitu, gimana caranya? Itu yang kami di sini sebagai pengurus Spartan di sini itu kita gimana caranya untuk bisa jadi transition itu loh. Dan kita juga ada itu kan yang baru bidang baru itu supporter. Itu juga untuk membedakan kita sama yang sebelumnya. Nah, sebelumnya belum ada supporter gitu. Kayak jadi kalau misalnya ada lomba atau ada apa, kita ada tim supporter gitu yang nge-support. Kalau misalnya online juga ini core-nya Satria ya. Satria ntar bakalan kayak Satria Dharma ya? Iya betul. Dia bakalan kayak yang ngajak-ngajak orang untuk nonton live misal di YouTube gitu. Kayak ini nonton dukung kayak gitu. Kalau misalnya offline bakal ngultras yell dan lain-lain gitu. Atau yang apa yang itu yang drum itu kan ya. Iya. Bagus sih dan memang apa ya? Walaupun memang tahun ini dan dari tahun kemarin kan ya kita lagi masa-masa yang susah, tapi untuk Spartan sendiri kan berupaya keras supaya tentunya kan untuk olahraga sendiri kan sejatinya kan apa ya, yang terutama yang grup-grup nih seperti futsal, basket, volley dan lain-lain kan memang lebih enak kalau offline kan ya secara langsung. Walaupun kita di masa-masa susah ini ya teman-teman, tapi kan kayak yang kita tahu sejatinya olahraga kan memang lebih enak kalau kita offline gitu atau kita sama-sama sama teman atau misalnya sama teman-teman sekolah dan apalagi di yang olahraga regu biasanya futsal, basket ataupun volley kan memang sejatinya lebih enak kalau sama-sama kan ya. Nah, tentu Spartan kan seperti yang Rakit sama Safira bilang di masa transisi dan juga berupaya terus supaya kita bisa berkesempatan semua nih untuk melakukan olahraga tersebut maupun itu olahraga fisik ataupun e-sports. Kalau misalnya e-sports kan tentu secara online kan ya. Tapi misalnya olahraga fisik supaya kita bisa sama-sama. Mantap sekali. Semoga kita bisa sama-sama lagi kan ya olahraga dan juga beraktivitas. Nah, terakhir nih untuk Spartan sendiri, sekiranya teman-teman viewers dan para pemirsa nih yang nonton MLD pengen tahu kesibukan ataupun ngapain sih Spartan saat ini? Apakah mempunyai kanal sosial media? Boleh dong sharing ke kita. Untuk social media kita ada Instagram. Itu biasanya ada informasi-informasi kayak oprek atau apa itu di Instagram itu Spartan_UTMID ya kan ya? Ya betul. Itu Spartan_UTMID. Dan kalau informasi-informasi kayak ada misalnya mengumpul latihan gitu, itu bisa di WhatsApp
bidang masing-masing gitu, kayak basket di grup Spartan basket atau di grup Spartan futsal gitu. Oke. Berarti sekiranya teman-teman kepo nih, ngapain ya nanti Spartan? Berarti langsung cek Spartan_UTMID berarti ya. Iya. Keren. Dan berarti untuk yang per divisi dan juga bagian itu mereka ngumpulnya dari tahu informasinya dari grup WhatsApp masing-masing bidang kan ya. Itu baik. Oke deh, aku rasa kita udah cukup mengenal lebih dekat, bisa ngobrol sama Ragi dan Safira. Makasih banget udah menyempatkan waktu dan juga berkesempatan hadir bersama kita. Tentunya itu aja sih dari pertanyaan aku. Kalau misalnya terakhir banget dari Ragit ataupun Safira, ada nggak sedikit kata-kata buat viewers ataupun pemirsa? Mungkin sekiranya ajakan buat ikut Spartan, kan berhubung nanti Maret ini open rekrutmen anggota kan ya. Mungkin ada sepatah dua kata, boleh dong, sebelum kita mengakhiri episode MLD kali ini. Fira dulu boleh, Fira? Boleh, aku serahin ke Safira dulu. Sama kayak yang udah aku bilang sebelumnya, jangan sungkan-sungkan kalau mau join sama Spartan, karena kita tuh open banget kan, Bang Ragit. Betul. Kayak nggak harus pro player dulu baru berani join, itu nggak perlu kayak gitu. Kita latihan sama-sama, kita dari nol sama-sama juga. Ya, semoga kedepannya Spartan makin rame, jadi ya bisalah kayak menoreh prestasi buat PPI. Amin. Amin. Beralih ke Ragit nih, ada nggak? Gue pengen ngasih tahu ini aja ya, rajin olahraga, jangan gendutin diri. Nah, kayak Nopal tuh, rajin olahraga, badan harus fit. Karena masa pandemi ini kan nggak tahu ya kita kapan bisa sakit gitu aja gitu. Kan kalau dengan badan fit, kita insya Allah sehat terus, dan badan kita kuat gitu dengan imun sistem kita gitu. Dan kalau untuk Spartan, ya itu yang anggota ingin masuk Spartan, jangan ragu-ragu gitu, udah join aja langsung gitu, daftar aja, nggak usah mikir dua kali gitu kan, nggak usah mikir kayak ntar kalau join ini jadi beban gitu, enggak. Kita di sini sama-sama latihan, sama-sama belajar, sama-sama ngajarin, ya begitu. Baik, thank you Safira sama Ragit. Berarti sedikit simpulin nih, berarti kan tadi kata Safira, jangan takut. Soalnya Spartan benar-benar membuka pintu untuk teman-teman baru untuk ikut dan juga bisa sama-sama dari nol nih katanya. Kita bisa beraktivitas dan juga melaksanakan olahraga. Dan juga kata Ragit kan tadi, tentunya buat kita semua ya, itu untuk olahraga tuh sangat penting banget supaya bisa tentunya meningkatkan imunitas dan juga meminimalisir kesempatan kita buat sakit. Itu mantap banget pesan ketua kita, Ketua Ragit. Nah, oke, terakhir itu aja teman-teman. Terima kasih para viewers dan pemirsa mengenal lebih dekat edisi kedua, sudah sampai di akhir episode ini. Terima kasih atas perhatian dan juga stay safe, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.